Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam satu acara yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu Biblical Night. Puji Tuhan, dalam masa seperti ini, kita masih dapat belajar terus-menerus akan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak mudah digoyahkan berjalan dalam dunia ini. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk itu, untuk acara ini, mari kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, kami boleh berjumpa kembali di dalam satu acara, yaitu Biblical Night. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempelajari satu kata, yaitu doa. Doa adalah hak istimewa kami sebagai anak Tuhan. Bagaimana kami mempergunakan doa dalam hidup kami. Mari Tuhan, urapi hamba Tuhan yang akan menguraikan hal ini. Urapi dan beri hikmat dari surga, sehingga semua yang diuraikan itu boleh menjadi berkat pada kami semua. Kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Biblical Night. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang doa. Jika bulan lalu kita sudah membahas tentang pengertian doa dan keunikan doa Kristen dan doa-doa agama lain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam beberapa isu yang ada di dalam doa. Nah, isu yang pertama yang mungkin kita bahas adalah jika Allah Maha Tahu, mengapa kita harus berdoa? Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya masih sekolah teologi ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang kakak kelas saya dan cukup menarik karena pada saat itu dia bicara dengan saya, ya biasa kakak kelas biasa mengindoktrinasi adik kelas ya. Dia bilang seperti ini, saya tidak berdoa. Saya cukup kaget pada saat dia mengatakan hal seperti itu. Lalu saya tanya kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang saya mau doakan. Tuhan Maha Tahu, sehingga kita tidak perlu berdoa. Nah, itu cukup mengganggu, memang dia tidak serius saudara. Tapi pada saat itu cukup mengganggu saya saudara. Dan ketika dia berkata seperti itu, akal saya mulai berpikir, ya benar juga ya, Tuhan kan Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu. Lalu mengapa kita masih harus berdoa? Saudara, untuk membahas hal ini lebih jauh, pertama-tama kita membaca dulu dari ayat yang menjadi dasar dari acara malam ini, yaitu Matius 6, ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi saudara, di ayat ini ya tentang doa, Tuhan Yesus bilang bahwa jangan kamu seperti mereka. Ya seperti mereka itu kalau saudara baca di ayat 7, itu orang yang bertele-tele berdoa, orang yang kemudian berdoa dengan kata-kata yang banyak, karena mereka berpikir bahwa dengan kata-kata yang banyak itu Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang di situ bahwa jangan seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu butuhkan. Saudara, di dalam ayat-ayat lain juga di dalam Alkitab, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, dan fakta ini tidak bisa kita hindari. Misalnya dalam 1 Yohanes 3:20 dikatakan di sana, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah mengetahui dengan pasti. Kemudian Ibrani 4 ayat 13. Di situ dibilang, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan
mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi segala sesuatu itu telanjang di mata Allah. Tidak ada selaput, tidak ada celah yang bisa menutupi itu sehingga Allah tidak bisa melihatnya. Allah mengenal segala sesuatu. Lalu kemudian di dalam Efesus 1 ayat 11 dikatakan, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari dahulu semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan kehendak maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah itu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya. Nah saudara, di dalam Matius 6 ayat 8 juga dikatakan bahwa Tuhan bilang bahwa ya kamu gak usah berdoa bertele-tele. Ya. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kamu doakan. Nah pertanyaannya adalah, mengapa Allah tahu semua yang kita ingin doakan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, Allah tahu semua. Tapi ayat Alkitab juga mengajarkan kita untuk berdoa. Di dalam Matius 6 ini juga ajaran Yesus tentang jangan bertele-tele dalam menaikkan doa karena Allah tahu semuanya, itu disampaikan dalam konteks mengajarkan anak-anaknya atau murid-muridnya atau kita, umatnya, tentang caranya berdoa. Lalu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan juga tetaplah berdoa. Jadi kalau saudara lihat di sini, ini seperti ada kontradiksi ya. Nah, kita tidak menyebutnya kontradiksi, kita menyebutnya paradoks ya. Jadi seperti adanya paradoks. Di satu sisi, Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu Maha tahu, Maha besar, Maha mengetahui ya, dia tahu segala sesuatu. Tapi di sisi lain, kita diwajibkan untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Atau dengan kata lain kita berdoa. Ya. Nah saudara, jadi kita akan melihat hari ini ya, jika Allah mengetahui segala sesuatu termasuk apa yang kita butuhkan, mengapa kita harus berdoa? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, maka kita harus melihat dulu, ada 3 hal yang penting yang harus kita ketahui ketika kita berbicara tentang doa. Ya. Yang pertama, doa itu berbicara tentang memuliakan Allah. Yang kedua, doa bicara tentang mengucap syukur. Dan yang ketiga, doa bicara tentang menunjukkan atau mengekspresikan kebergantungan kita kepada Allah. Nah, jika doa yang benar dan rutin dilakukan, maka doa itu akan membentuk cara pandang kita. Kita akan membahas bagian ini satu persatu. Yang pertama, doa yang memuliakan Allah. Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan misalnya dalam doa Bapa kami ada prinsip doa yang penting. Dikatakan di sana, Bapa kami yang ada di sorga, ya. Ketika kita bilang Bapa kami yang ada di sorga, kita mengagungkan Dia sebagai Allah yang mulia ya. Ketika Bapa itu bicara tentang relasi ya. Tapi ketika kita bilang bahwa Bapa kami yang ada di sorga, maka kita bicara tentang Allah yang memiliki relasi dekat dengan kita, karena itu kita menyebut Dia Bapa, tapi Dia ada di sorga. Ya. Dia ada di sorga. Artinya Dia ada di tempat yang kudus. Lalu disampaikan kemudian dikuduskanlah namamu. Ini bagian-bagian yang termasuk di dalam biasanya kita bilang doksologi atau pengagungan atau penghormatan terhadap Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini hal yang penting. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Dia menggunakan kata Bapa untuk menggambarkan kedekatan. Tapi jangan salah, jangan salah paham. Ada banyak orang karena mentang-mentang Tuhan itu dekat dengan kita, kita memperlakukan Tuhan layaknya sesuatu yang tidak terhormat. Tuhan Yesus tetap menekankan, dalam relasinya Dia menggunakan kata Bapa, tapi juga Dia menggunakan kata kerajaan. Tapi Dia juga adalah Allah, Dia adalah Raja. Dalam relasi dengan kita, Dia adalah Bapa. Ya, dalam kasih-Nya Dia adalah Bapa. Tapi ingat, dalam relasi kita sebagai hamba dan Raja, kita harus menghormati Dia. Nah, banyak orang Kristen akhir-akhir ini salah paham. Mereka pikir karena Tuhan Bapa, Bapa itu berarti semua itu. Enggak, Bapa itu menggambarkan kedekatannya saja. Tapi dalam relasi yang lain, kita harus melihat bahwa Allah itu adalah Raja. Karena itu kita datang kepada Allah dengan takut hormat kepada Allah. Takut di sini bukan berarti takut dalam pengertian terintimidasi, bukan. Yang saya maksud adalah hormat kepada Allah. Nah,
ketika kita memuliakan Allah, ya, ketika kita menaikkan doa, kita memuliakan Allah, maka kemuliaan yang kita ungkapkan itu bukan hanya sekedar pengetahuan kita, oh Allah maha baik, oke, tapi itu berdasarkan kesadaran kita bahwa Allah itu maha baik. Kenapa Allah maha baik? Karena dia menjaga saya. Dalam situasi-situasi sulit seperti ini, dia baik, dia merawat saya. Ketika kita mengungkapkan itu kepada Allah, maka itu ada sesuatu yang sangat besar kuasanya. Ya, itu menyadarkan di diri kita bahwa Allah itu maha baik. Dia bukan hanya maha baik, tapi dari hati kita tahu dia maha baik. Karena pengalaman hidup kita berjalan dengan dia, kita melihat dia sebagai Allah yang maha baik. Kita bilang dia Allah maha kasih. Kenapa kita bilang dia Allah maha kasih? Ada perjalanan itu. Jadi yang saya maksudkan dengan ketika kita berdoa kepada Allah, kita bukan hanya bicara tentang informasi yang kita ingin ungkapkan kepada Allah. Allah tahu bahwa dia maha baik, Allah tahu dia maha kasih, Allah tahu dia maha kuasa. Allah tidak butuh informasi dari kita untuk bisa bilang kepada dia bahwa dia maha baik dan maha kasih. Tapi kenapa kita harus mengungkapkan itu? Karena ketika kita mengungkapkan itu, kesadaran kita itu terbentuk ketika kita melihat kehidupan. Jadi doa itu membentuk frame kita, membentuk bingkai berpikir kita, sehingga kita melihat kehidupan ini dan kita melihat Allah di dalamnya. Nah, banyak orang Kristen ketika kita berdoa, kita hanya berdoa ya sepengetahuan kita saja. Ya, lip service aja. Ya, kita bilang ya Tuhan maha baik, ya Tuhan maha baik. Tapi kata-kata dan kebenaran itu tidak pernah menyentuh kehidupan kita. Dan saya mau katakan bahwa karena itulah doa kita menjadi boring. Doa kita menjadi membosankan. Saudara, ketika doa itu lahir dari pengalaman hidup kita berjalan dengan Allah. Ketika kita mengungkapkan, kita memuliakan Allah, maka ungkapan itu akan membentuk kerohanian kita. Itu akan membentuk cara pandang kita. Karena itu saudara, kita berkata berkali-kali, tetaplah berdoa. Karena doa itu memiliki kuasa. Kuasa untuk membentuk cara pandang kita tentang kehidupan, cara pandang kita tentang Allah. Nah, yang kedua, doa, di dalam doa ada juga unsur mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada apa yang Allah lakukan untuk kita. Saudara, dalam situasi-situasi seperti ini ada banyak orang yang kemudian kehilangan ucapan syukur dari mulutnya. Mereka melihat, wah situasi sulit. Seolah-olah kehidupan mereka hanya isinya kesulitan saja. Seolah-olah kehidupan mereka isinya hanya penderitaan saja. Dan kemudian mereka tidak bisa melihat kebaikan Allah di dalam penderitaan ini. Dalam masa-masa yang mungkin kita alami ini. Ketika kita belajar mengucap syukur, kita belajar melihat kebaikan Allah melampaui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Apa makna penderitaan ini? Apa makna kebaikan Allah di balik penderitaan yang kita alami? Orang yang mengucap syukur, orang yang berdoa dengan mengucap syukur, dia adalah orang yang tangguh. Dia tidak menjadi orang yang suka mengeluh. Ini mengeluh itu, ya. Kemudian dia bukan orang yang pesimis ketika menghadapi tantangan. Ketika menghadapi tantangan dia tidak menjadi orang yang pesimis. Karena dia percaya pasti ada jalan keluar. Pasti ada sesuatu yang baik di balik hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia bukan menjadi orang yang mudah patah, saudara. Karena itu bersyukur itu menjadi hal yang penting. Ketika kita bersyukur, maka rasa syukur itu juga akan membentuk cara pandang kita untuk melihat kehidupan. Orang bersyukur tidak mengeluh. Bangun pagi-pagi dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak menyalahkan orang lain ketika situasi tidak menyenangkan dia. Dia tidak mencari kambing hitam ketika ada banyak hal-hal yang memang di luar kendali dia. Orang yang tidak bersyukur selalu mencari kambing hitam. Oh karena dia, dan sebagainya. Tetapi orang yang bersyukur, dia memiliki mental yang
kuat, saudara, mental yang baja, sehingga dia bisa menghadapi segala situasi. Karena itu saudara, begitu bangun pagi-pagi, awali hari-hari saudara dengan doa yang benar. Ya. Agungkan Tuhan. Pikirkan apa yang saudara bayangkan tentang dia. Dia jaga saudara dari malam sampai pagi, dia Allah Maha Baik. Jangan hanya ucapkan Tuhan Maha Baik tapi tidak punya alasan mengapa saudara mengucapkan itu. Makanya saudara harus merenungkan di dalam core kita belajar bahwa ketika kita berdoa kita harus waktu untuk tenang, waktu untuk diam. Kita memikirkan kebaikan Allah. Baru kemudian kita mengungkapkan itu, ya, kita mengekspresikan itu. Kalau kita hanya cuma lipat tangan tutup mata lalu doa Tuhan Yesus terima kasih bla bla dan kemudian kita pergi, ya doa itu tidak mengubah kita sama sekali. Doa itu hanya menjadi rutinitas keagamaan yang dingin, yang kering, yang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau doa itu dilakukan dengan benar, kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh, kita memikirkan kebaikan-kebaikan Allah yang Tuhan lakukan bagi kita selama malam ini, selama hari ini. Lalu kita mulai berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, mengungkapkan apa yang kita kenal, apa yang Allah ajarkan tentang Dia. Dan kemudian kita mengucap syukur. Kadang-kadang saudara, mengucap syukur itu butuh sesuatu yang dipaksakan. Kita harus memaksa diri kita. Karena manusia kita ini, manusia daging ini cenderung ngeluh. Kita cenderung menjadi orang yang suka mengeluh. Menjadi orang yang suka menyalahkan orang dan sebagainya. Ada baiknya jika saudara menulis, mendisiplinkan diri saudara untuk menulis misalnya 5 atau 10 hal yang harus saudara syukuri selama hari ini. Ketika saudara belajar untuk mendisiplinkan diri saudara secara demikian, maka saudara akan melihat bagaimana cara pandang saudara tentang kehidupan ini menjadi berbeda. Nah, itu unsur bersyukur. Dan yang ketiga adalah unsur menunjukkan kebergantungan. Jadi doa itu isinya pertama, kita memuliakan Allah, itu utama ya. Kita mengungkapkan apa yang kita kenal tentang Allah dalam pengalaman hidup kita. Yang kedua, kita mengucap syukur buat apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita mengungkapkan kebergantungan kita kepada Allah. Nah, dalam mengekspresikan kebergantungan kita kepada Allah, di dalamnya ada doa permohonan. Jadi kalau saudara lihat, doa itu sangat luas, permohonan cuma bagian kecil dari doa itu. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16 ada prinsip yang orang-orang Kristen perdana, orang Kristen awal itu terapkan. Yakobus menasihatkan begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini aku atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi saudara, di sini diajarkan bahwa kalau kita merencanakan sesuatu, kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi hanya karena Allah mengizinkan. Karena itu kita harus berkata jika Tuhan menghendaki, ya, kami akan berbuat ini dan itu. Nah, ini berarti bahwa saudara bicara tentang doa yang mengungkapkan kebergantungan kita kepada Allah, itu bukan hanya ketika kita mendapat sakit yang luar biasa ya, cancer atau sakit-sakit yang kemudian membawa kita bisa berhadapan dengan maut, bukan hanya itu. Tapi hal-hal sederhana. Makanya saudara kalau kita orang Kristen, ketika kita pergi ke gereja, kita pergi mungkin keluar dari rumah ya ke gereja atau ke tempat kerja, kita menyerahkan perjalanan kita ke dalam tangan Tuhan. Itu menunjukkan kebergantungan. Memang Tuhan pasti akan melindungi kita. Kita tahu Tuhan tidak mungkin mencelakai kita. Kita tahu Tuhan pasti akan menjagai kita. Tapi itu mengungkapkan bahwa kita tuh bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh betul dia maha baik, dia pasti akan menjaga kita, dia melindungi kita. Kalaupun kita terjadi sesuatu di jalan, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Tapi berdoa, memohon Tuhan menjaga itu bukan berarti bahwa kita tidak percaya dengan perlindungan Tuhan.
Tapi itu menunjukkan kita bergantung kepada Tuhan. Nah jadi saudara, meskipun Tuhan Maha tahu, tidak berarti bahwa kita tidak perlu berdoa dan mengungkapkan apa yang kita inginkan, harapkan kepada Tuhan. Kita wajib berdoa dengan mengungkapkan apa yang kita. Kenapa? Karena itu membentuk kita. Ini membentuk cara pandang kita tentang kehidupan. Jadi pertanyaannya kembali ya, mengapa kita harus berdoa padahal Allah sudah tahu kebutuhan kita? Karena doa tidak berbicara sebatas request, permintaan. Tapi doa berbicara tentang relationship atau hubungan. Ketika kita berdoa, permohonan itu hanya bagian yang kita ungkapkan karena kita bergantung kepada Tuhan. Dan itu bukan satu-satunya bagian dari doa yang akan kita doakan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam doa dan permintaan adalah salah satu. Saya berharap Biblical Night kali ini bisa menjawab pertanyaan itu dan saudara pun diberkati dengannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan dengan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu doa. Seringkali kita salah menggunakan doa. Seringkali kami menggunakan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kami sendiri, kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi pengertian dari firman Tuhan, pelajaran yang kami terima, kita semua terima pada hari ini, itu boleh membawa kita dapat menggunakan doa ini dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan tutup Biblical Night pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendapat penjelasan yang begitu jelas tentang doa. Sehingga kami tidak salah lagi menggunakan doa sebagai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dalam berhubungan dengan Tuhan. Ajar pada kami untuk memakai doa ini dengan sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan. Suatu yang kami mohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui doa ini kami boleh melihat begitu banyak kemuliaan Allah, kasih Allah, mujizat Allah nyata dalam hasil dari doa yang kami naikkan. Terima kasih Bapak, supaya ini boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah membawa materi ini Tuhan. Engkau tetap beri hikmat dari surga, urapan secara luar biasa, sehingga pelayanannya boleh makin bertambah-tambah pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kalau kami akan menyelesaikan hari ini, istirahat kami malam hari ini, besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan yang rahmat yang baru dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, ku
kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.